Pada saat ini, Gustav mengambil koper Wei Ying. Sambil tersenyum dia berkata, "Apakah kau berencana berlibur ke provinsi Jiangnan?" Wei Ying mengedipkan mata besarnya yang ceria. "Benar sekali, pemandangan di provinsi Jiangnan sangat indah. Kau harus menjadi tuan rumah yang baik ya." Gustav tersenyum. "Oke, tapi kali ini aku mungkin hanya bisa membawamu berkeliling sedikit. Mungkin aku akan segera kembali ke Beijing. Lain kali kalau ada kesempatan, aku akan mengajakmu berkeliling lebih banyak. Sekarang, ayo kita pergi. Aku akan mengantarmu ke tempat menginapmu lebih dulu." Alasan Gustav belum kembali ke Beijing adalah karena tetua Zheng ada di provinsi Jiangnan. Keberadaan orang itu sangat mengancam. Sebelum dia benar-benar bisa membunuh tetua Zheng, maka keluarga Xia dan keluarga Zhou di provinsi Jiangnan atau bahkan grup Tianzheng mungkin akan menjadi sasaran balas dendam orang tua tersebut. Beberapa hari ini dia harus tetap tinggal di provinsi Jiangnan untuk menunggu kabar. Meski hatinya agak kecewa, Wei Ying tetap mengangguk. "Baiklah." Segera Gustav membawa Wei Ying ke villa Ming Cui. Setelah menurunkan koper, Wei Ying menatap Gustav dengan penasaran, lalu langsung bertanya, "Gustav, katakan yang sebenarnya. Sudah sebulan kau tidak menelponku, tapi kali ini kau tiba-tiba menelponku. Ada apa sebenarnya?" Gustav ragu beberapa detik, lalu kemudian dia berkata, "Aku sudah pernah memberitahumu kalau kau memiliki tubuh dingin darah jahat di dalam tubuhmu. Sekarang ini sepertinya aku perlu bantuanmu. Tentu saja kau bisa menolak. Ini juga tidak terlalu penting bagiku." Wei Ying mengerutkan alisnya dengan penasaran. "Kau butuh bantuan apa dariku? Katakan saja, kalau aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu." Gustav kemudian menjelaskan tentang darah esensial dalam tubuh seorang kultivator, serta bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pedang pembunuh naga. Sebagai seorang guru di universitas normal, Wei Ying segera mengerti dan berkata, "Jadi, kau membutuhkan setetes darahku?" Gustav mengangguk. "Benar sekali." Wei Ying tersenyum, lalu tanpa ragu-ragu dia langsung berniat menggigit jarinya sambil berkata, "Kukira ada masalah besar. Kalau kau butuh darah esensial, aku akan memberikannya. Lagi pula setiap tahun aku harus ke rumah sakit untuk donor darah. Jadi tidak masalah kalau aku harus memberikan beberapa tetes untukmu. Ngomong-ngomong, aku sudah banyak membantumu. Bagaimana kau akan berterima kasih kepadaku?" Gustav berkata dengan nada bercanda, "Apakah aku harus menikahimu?" Wei Ying tersenyum. "Boleh saja, asal kau berani." Di mata Wei Ying, beberapa tetes darah esensial bukanlah masalah besar. Melihat Wei Ying ingin mengeluarkan darah esensial, Gustav segera menghentikannya dan menjelaskan, "Darah esensial harus diambil saat kau berada dalam kondisi tubuh dingin darah jahat." Mendengar ini, mata Wei Ying tampak serius. Selama sebulan ini dia menyadari bahwa suara itu semakin sering muncul. Bahkan, dia jadi sering berjalan dalam tidur. Dia seringkali terbangun di tengah malam dan mendapati dirinya sedang bermeditasi di balkon sambil dikelilingi oleh banyak tombak es. Kalau dia tidak tahu tentang tubuh dingin darah jahat di dalam dirinya, dia pasti sudah merasa putus asa. Gustav takut membebani Wei Ying, jadi dia berkata, "Mengenai hal ini, kau bisa mempertimbangkannya. Tidak perlu menjawabku sekarang. Kalau benar-benar tidak bisa, aku bisa menggunakan darah esensial lain sebagai penggantinya." Setelah Gustav selesai berbicara, Wei Ying tersenyum misterius dan langsung meraih batu hitam jiwa bumi di lehernya dan langsung mencabutnya. Saat batu hitam jiwa bumi menghilang, seluruh villa seakan berubah menjadi gua es. Suhu langsung turun puluhan derajat. Angin dingin bertiup dan Gustav bahkan merasa darahnya membeku. Untungnya bayangan naga darah di dalam tubuhnya menyadari sesuatu dan langsung keluar dari tubuhnya. Naga darah melilit tubuh Gustav dan begitu menyentuh hawa dingin itu langsung menghilang. Gustav berkata, "Wei Ying, aku tidak bilang sekarang." Dia baru saja selesai berbicara dan sepasang mata dingin menatapnya.
Pada saat yang sama, telapak tangan Es menyapu dengan angin yang kuat. Kekuatannya sangat menakutkan. Kemudian suara yang menusuk tulang pun terdengar pelan. "Berani-beraninya kau mengincar darah esensialku. Matilah kau." Barulah Gustaf sadar, gadis di depannya bukan Wei Ying, tetapi tubuh dingin darah jahat. Lebih parahnya lagi, niat membunuhnya sudah muncul. Gustaf segera mengulurkan tangannya dan mencengkram pergelangan tangan Wei Ying. Wei Ying mendengus dingin dan suara yang sangat tajam terdengar. Dia mengangkat tangannya yang lain, menggenggam pedang es dan menusukkannya. Meski Gustaf telah mencapai alam perjalanan ilahi, tetap saja saat ini dia tidak berani lengah di hadapan Wei Ying. Terdengar suara yang tajam, seolah-olah villa itu terbelah. Ada kengerian yang luar biasa. Saat ini, Gustaf bahkan tidak punya kesempatan untuk bernapas. 1 bulan tidak bertemu. Tubuh dingin darah jahat Wei Ying ternyata menjadi sangat kuat. Meskipun dia punya cara untuk mengatasi Wei Ying, namun dia tidak tega melukai Wei Ying. Bagaimana kalau Wei Ying terluka? Tidak ada pilihan lain. Gustaf hanya bisa terus menghindari setiap serangan mematikan Wei Ying. Gustaf belum sepenuhnya menstabilkan posisinya. Tiba-tiba terdengar suara teguran keras. "Berani-beraninya kau mengincar darah esensialku, tapi tidak berani melawan. Apakah kalian para pria memang begitu?" Pada saat yang sama, banyak panah es melesat dan niat membunuh menutupi langit. Beberapa furniture di ruang tamu langsung hancur. Gelombang udara berputar. Dalam situasi putus asa, Gustaf hanya bisa menggenggam pedang penjinak jiwa dan mengalirkan seluruh energi sejatinya ke dalam pedang tersebut. Pedang penjinak jiwa mengeluarkan suara dengungan pedang yang menggema. Dengan ki pedang yang tajam yang terus-menerus terlepas, seolah-olah menciptakan penghalang yang mampu menahan semua anak panah es di luar. Dalam sekejap, suara ledakan menggema. Cahaya putih dan hitam saling berbenturan. Tidak ada yang mundur. Suara dari tubuh dingin darah jahat kembali terdengar. "Sudah lama kita tidak berjumpa. Tampaknya kekuatanmu telah meningkat. Namun aku memperingatkanmu, jangan bermain-main dengan Wei Ying. Gadis ini masih polos. Dan meskipun dia memiliki perasaan terhadapmu, aku tidak akan pernah mengizinkan kalian bersama." Gustaf berkata, "Kau hanya sebuah darah keturunan. Bagaimana mungkin kau bisa mencampuri urusan pemilik tubuh ini?" Kalau Wei Ying berhasil menyempurnakan teknik hati dingin, maka tubuh dingin darah jahat akan menyatu sepenuhnya ke dalam aliran darahnya, dan kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Wei Ying mendengus dingin. "Sepertinya kau tidak setuju dengan kata-kataku. Kalau begitu, hari ini aku akan membuatmu tunduk." Pedang es terangkat, dan ki pedang yang tajam menyebar. Hanya dengan satu tebasan, tanah langsung dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Tepat ketika tebasan hampir mengenai Gustaf, mata Wei Ying tiba-tiba memancarkan kesadaran. Pedang es jatuh ke tanah, dan Wei Ying memaksa mengeluarkan setetes darah esensial dari jarinya. Suaranya yang lembut, namun mendesak, kembali terdengar. "Gustaf, sekarang aku sudah sedikit sabar. Cepat ambil darah esensial ini dan bantu aku mengenakan batu jiwa tanah." Tanpa ragu Gustaf membuka kelima jarinya dan memegang darah esensial di telapak tangannya. Kemudian dia melangkah mendekati Wei Ying dan dengan cepat menekan batu jiwa tanah ke dada Wei Ying. Dalam sekejap, hawa dingin yang memenuhi seluruh ruangan langsung lenyap. Wei Ying pun sepenuhnya sadar kembali dan dia menghela nafas panjang. Wei Ying tampak khawatir. Dengan segera dia memegang tangan Gustaf dan bertanya, "Gustaf, apakah aku melukaimu? Aku harap aku tidak melukaimu." Gustaf menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tenanglah, dia tidak bisa menyakitiku. Aku malah khawatir aku yang tidak sengaja menyakitimu." Wei Ying akhirnya merasa lega. Lalu dia duduk bersila di sofa sambil berkata, "Aku perlu menstabilkan kondisiku. Suaranya masih bergema di kepalaku. Satu-satunya cara untuk mengusirnya adalah dengan berlatih."
Setelah berkata demikian, Wei Ying memejamkan matanya dan sofa di bawahnya perlahan dilapisi es. Dia tampak seperti sebuah patung es. Gustav tahu kalau Wei Ying sedang berlatih, jadi dia tidak mengganggu dan membawa darah esensial di tangannya itu langsung masuk ke makam reinkarnasi. Penguasa abadi dan Duan Leiren sedang bermain catur di dalam makam reinkarnasi. Penguasa abadi menempatkan sebuah bidak hitam sambil berbicara dengan tenang. "Untuk apa kau masuk ke sini?" Duan Leiren meliriknya dan menjawab, "Pertanyaanmu itu lucu sekali. Muridku adalah pemilik makam reinkarnasi ini. Seluruh tempat ini ada di bawah kendalinya. Apakah dia tidak boleh masuk ke tempatnya sendiri? Dengan kata lain, kita semua di sini hanya menumpang. Kalau dia mau, dia bisa mengusir kita kapan saja." Saat itu juga Duan Leiren berdiri tanpa ragu di pihak Gustav. Penguasa abadi pun berhenti bermain catur. Dia berdiri dan menatap Gustav. "Ada urusan apa kau ke sini? Katakan saja." Gustav langsung mengeluarkan setetes darah esensial yang melayang di atas makam reinkarnasi dan berkata, "Senior, benda yang kau butuhkan sudah kubawa. Tolong bantu aku memperbaiki pedang pembunuh naga." Penguasa abadi memandangi darah esensial yang bersinar merah terang itu dengan mata penuh gairah. "Tidak salah lagi, ini adalah darah esensial dari tubuh dingin darah jahat. Sayangnya, darah esensial saja tidak cukup. Tanpa kerangka pedang tingkat tinggi, pedang itu tetaplah pedang rusak." Setelah penguasa abadi selesai berbicara, Gustav mengeluarkan pedang patah misterius yang diberikan Liu Jiangang dari desa Songshan. Saat pedang patah itu muncul, aura kuno langsung menyelimuti makam reinkarnasi. Pada saat itu, mata penguasa abadi tiba-tiba menyipit. Dengan langkah cepat dia langsung mendekati Gustav dan merampas pedang tersebut. Wajahnya berubah menjadi garang dan napasnya memburu. Sebelumnya Gustav belum pernah melihat penguasa abadi seketakutan ini. Penguasa abadi berkata, "Pedang ini adalah kerangka pedang kuno, milik seorang teman dekatku. Dia adalah seorang ahli pedang yang tak tertandingi, tetapi sayangnya dia meninggal dan pedangnya hancur. Dari mana kau mendapatkan pedang ini? Cepat katakan." Dengan singkat Gustav menceritakan peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Setelah mendengarkan, penguasa abadi menatap langit dengan penuh perasaan dan berkata, "Tampaknya semuanya sudah ditakdirkan. Dengan pedang ini, seolah-olah surga sedang membantumu. Akhirnya aku mengerti kenapa makam reinkarnasi memilihmu. Dengan keberuntungan seperti ini, tidak ada orang kedua yang sebanding denganmu. Pedang ini disebut pedang Bawang Tian. Tidak hanya terbuat dari batu hitam langka Qiyun. Pedang ini juga merupakan hasil kerja keras seorang ahli selama 10 tahun. Dalam keadaan puncaknya, pedang ini bahkan dapat menghancurkan langit. Sayangnya, kini dia kehilangan jiwa pedangnya." Gustav tidak menyangka pedang itu memiliki asal-usul sehebat itu. Dia segera bertanya, "Senior, apakah pedang ini bisa digunakan sebagai kerangka untuk pedang pembunuh naga?" Penguasa abadi mengangguk, "Bisa. Tapi kemampuanku tidak cukup untuk memulihkan pedang ini ke keadaan puncaknya. Namun kalau digabungkan dengan jiwa pedang pembunuh naga, kekuatannya akan sangat dahsyat. Yang lebih penting lagi, pedang ini akan terus berkembang seiring dengan pertarunganmu. Mari kita mulai. Membentuk ulang pedang ini juga merupakan cara untuk mengenang teman lamaku yang telah tiada." Raut wajah penguasa abadi menjadi sangat serius. Dia memejamkan mata dan makam reinkarnasi mulai bergetar hebat. Tanah terbelah dan sebuah altar tempa yang dikelilingi api muncul dari kehampaan. Api berkobar ganas, sementara penguasa abadi melayang di atas altar dengan jari-jarinya membentuk segel. Pedang pembunuh naga melesat ke dalam api altar. Penguasa abadi berseru, "Bawang Tian, bentuk kerangka pedang dan bentuk ulang pedang pembunuh naga." Dengan teriakan nyaring itu, pedang Bawang Tian juga jatuh ke dalam api.
Aura purba terpancar dan samar-samar di dalam api terlihat bayangan seseorang yang sedang menari dengan pedang. Setiap tebasan pedangnya mengandung esensi hukum alam. Penguasa abadi tersebut kembali. Tubuh dingin darah jahat. Dengan darah esensial sebagai pemicunya, terbukalah. Darah esensial jatuh ke dalam api dan kobarannya langsung naik hingga setinggi 100 meter. Seolah ingin menembus langit. Saat itu, langit di atas Tiongkok berubah total. Awan hitam menutupi langit. Petir menggelegar tanpa henti. Terutama di atas provinsi Jiangnan, sebuah petir berbentuk pedang menggantung di udara, menerangi dunia, dan menciptakan fenomena langka yang mengejutkan semua orang. Penguasa abadi berkata, "Anak muda, beri aku waktu 3 hari. Setelah 3 hari, pedang ini akan selesai. Aku bertanya padamu, mulai sekarang, apa nama pedang ini?" Gustav berpikir beberapa saat sebelum menjawab. Namanya, Pedang Surgawi Pembunuh Naga. Bagus. Sementara itu, di atap gedung di sisi barat kota, Tetua Zeng membuka matanya. Dia menatap fenomena petir di langit dengan wajah penuh ketakutan. Dia bergumam, fenomena petir seperti ini membentang ribuan mil. Seolah-olah hukum alam tidak mengizinkan sesuatu untuk lahir. Apakah ini kelahiran iblis? Tidak, ini adalah fenomena lahirnya pedang ilahi. Dari tandanya, pedang ini akan menjadi yang terkuat, bahkan di Gunung Kunlun. Tapi, kenapa bisa muncul di Tiongkok yang miskin energi spiritual? Kening Tetua Zeng penuh kerutan. Jelas dia merasa khawatir. Gustav, Aldren Ye, dan sekarang fenomena pedang ilahi. Ada apa dengan Tiongkok? Apakah Tiongkok akan bangkit sepenuhnya? Mungkinkah bahkan Gunung Kunlun pun tidak bisa menandingi mereka? Tanpa berpikir lebih jauh, dia mengeluarkan piringan formasi dari pinggangnya. Cahaya semakin terang. Kekhawatirannya perlahan mereda karena piringan formasi menunjukkan bahwa pasukan aliansi darah akan segera memasuki wilayah Tiongkok. Akhir zaman untuk Tiongkok telah tiba. Setelah pertempuran ini, baik Gustav maupun Aldren Ye akan dikalahkan dan dihukum ke neraka. Semut kecil tidak memiliki pilihan lain. Saat ini di Villa Ming Cui, beberapa hari ini Gustav beberapa kali masuk ke dalam makam reinkarnasi untuk memeriksa perkembangannya. Tetapi penguasa abadi masih fokus pada pembuatan pedangnya. Dia sama sekali tidak memperhatikan Gustav. Seluruh kekuatan jalur naga di makam reinkarnasi dan semua spiritual ki tampaknya mengalir dengan liar ke dalam pedang surgawi pembunuh naga. Pedang surgawi pembunuh naga itu terbakar dalam api yang menyala dan petir. Gustav bahkan tidak berani mendekat karena begitu mendekat, tekanan yang luar biasa membuat darahnya melonjak. Bahkan dia sampai memuntahkan darah. Gustav sangat paham. Begitu pedang surgawi pembunuh naga ini berhasil, kekuatannya pasti akan melompat sangat jauh. Sambil berjalan mendekat ke Gustav, Duan Leiren berkata, "Muridku, awalnya aku pikir orang tua itu tidak menghargaimu. Tetapi sekarang sepertinya, dengan tindakannya ini, dia sudah mengakui dirimu." Gustav mengangguk. Meskipun penguasa abadi pernah mengejek dan merendahkannya, tetapi dia bisa merasakan ketulusan dari orang tersebut. Sebagai pemilik makam reinkarnasi, 100 orang besar ini tidak mungkin bersikap seperti itu padanya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang membalikkan keadaan untuk 100 orang ini. Duan Leiren menatap penguasa abadi yang terbungkus api, dan kemudian berkata kepada Gustav, "Orang tua itu menggunakan api abadi untuk menempa senjata ilahi dengan harga yang sangat besar. Kalau kau memperhatikan dengan seksama, kau pasti akan melihat cahaya dari tubuhnya sudah sedikit redup. Begitu pedang ini selesai, mungkin tidak lama lagi dia akan menghilang dari dunia ini. Sebenarnya aku ingin dia membuat pil Taiko Sushi, tetapi sekarang sepertinya dia sudah kesulitan untuk membuatnya."
Kata-kata Duan Leiren terdengar sedikit kecewa. Duan Leiren melanjutkan berkata, "Muridku, kalau ada kesempatan, lihatlah. Apakah orang itu bersedia mengajarkanmu seni meramu pil? Kalau dia benar-benar menghargaimu, mungkin dia akan mewariskan api abadi kepadamu. Yang paling kuat dalam dirinya adalah api abadi itu. Untuk menempa pedang, meramu pil, dan membuat simbol, semua kekuatannya datang dari api abadi itu. Bahkan untuk bertarung pun, api itu sangat kuat. Konon, api abadi ini diambil dari kedalaman magma Gunung Suci yang melalui proses pemurnian api selama 49 hari. Banyak kekuatan besar yang menginginkannya, tetapi semuanya mati di tangan api abadi. Bahkan, ketika 1000 ahli puncak menyerbu penguasa abadi, dia menggunakan api abadi laut untuk memusnahkan ribuan orang itu. Itu sangat mengerikan." Gustav mendengar penjelasan Duan Leiren, lalu menatap orang tua yang ada di tengah api tersebut. Hatinya dipenuhi dengan gelombang kejutan. Orang ini dulunya sangat mengerikan. Tiba-tiba, api itu membesar lagi, hampir menutupi seluruh makam reinkarnasi. Pakaian kasual Gustav langsung terbakar habis, dan dia terpaksa mundur dalam kondisi yang sangat berantakan. Duan Leiren menatap lautan api itu dengan tatapan serius dan berkata kepada Gustav, "Muridku, kemungkinan masih ada 1 hari lagi. Dalam waktu sehari ini, jangan sekali-kali memasuki makam reinkarnasi. Api dan suhu ini, tidak peduli siapa orangnya, mereka pasti tidak akan mampu bertahan." Gustav pun mengangguk. "Baiklah." Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan makam reinkarnasi. Beberapa hari ini belum ada kabar dari tetua Zeng. Seolah-olah dia menghilang tanpa jejak. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang digunakan oleh Tiongkok, semuanya sia-sia. Bahkan jiwa yang menggunakan satelit pun tidak bisa mendeteksinya. Rasa cemas di hati Gustav semakin kuat. Ini seperti pertanda datangnya badai. Dengan enggan, dia membawa Wei Ying berkeliling ke provinsi Jiangnan sebagai bentuk keramahan. Pada pukul 5 sore, Gustav dan Wei Ying kembali ke Villa Ming Cui. Belum sempat mereka masuk, Gustav sudah merasakan ada orang di dalam. Dengan sedikit fokus dia langsung menghela nafas lega. Pintu utama sudah terbuka dan orang itu adalah Stella. Mata indah Stella langsung tertuju pada Wei Ying. Wei Ying pun demikian. Mereka saling bertatap mata. Gustav merasa khawatir suasana akan memanas.